Ahmad, seorang pria asal Makassar yang kala itu hampir berusia 50 tahun, dikenal sebagai Sersan Mayor di Detasemen Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad Singosari, Malang, Jawa Timur. Dalam kesehariannya, Ahmad dikenal disiplin dan berdedikasi tinggi pada tugasnya sebagai prajurit. Namun di balik sosok tegasnya, ia adalah suami yang lembut dan penuh kasih terhadap keluarganya. Ia menikah dengan Nur, perempuan sederhana yang setia mendampingi langkah hidupnya. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai beberapa anak, dan salah satunya, Serda Andi, memilih untuk mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang prajurit TNI. Kehidupan rumah tangga Ahmad dan Nur berjalan harmonis. Warga sekitar sering melihat mereka bepergian berdua dengan sepeda motor, baik untuk urusan pribadi maupun sekadar berbelanja. Ahmad selalu berusaha meluangkan waktu untuk istrinya, termasuk pada malam Sabtu, 23 Desember 2017. Malam itu, ia mengantar Nur ke Rumah Sakit Brawijaya, Lawang, untuk menjenguk teman yang sedang dirawat. Setelah urusannya selesai, Nur menunggu di depan rumah sakit, berharap Ahmad segera datang menjemput seperti biasanya. Namun hingga malam semakin larut, sosok suaminya tak juga terlihat. Nur mencoba menghubungi ponsel Ahmad berkali-kali, tetapi tak ada jawaban. Ia menunggu hingga pukul 1 dini hari, namun tetap tanpa kabar. Perasaan cemas mulai menguasainya. Dengan langkah gundah, Nur memutuskan berjalan ke rumah salah satu saudaranya yang tinggal tidak jauh dari rumah sakit. Dari sanalah ia menghubungi putranya, Serda Andi, untuk menjemput. Keesokan paginya, Andi datang membawa motor dinasnya. Saat bertemu sang ibu, ia langsung bertanya dengan nada heran, kemana ayahnya? Nur hanya menggeleng pelan, ibu juga tidak tahu, tadi malam, ayah hanya menurunkan ibu di depan rumah sakit, lalu pergi, setelah itu ia tidak kembali. Rasa heran Andi berubah menjadi khawatir ketika mereka tiba di rumah. Seorang rekan kerja Ahmad datang membawa kabar bahwa sejak malam sebelumnya, Ahmad tidak hadir untuk piket di markas, padahal biasanya ia selalu tepat waktu. Rekan-rekannya sudah menunggu hingga pagi, namun Ahmad tak muncul juga. Kecurigaan pun semakin besar. Andi segera berangkat ke markas untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun di sana, ia justru menerima kabar yang menghentak jantungnya. Ditemukan sesosok mayat dengan identitas yang mengarah pada ayahnya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan tidak percaya, Andi segera menuju Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Di kamar jenazah, dunia seakan runtuh baginya. Sosok yang terbujur kaku di atas ranjang itu memang benar adalah ayahnya, Serma Ahmad. Jasad Ahmad ditemukan warga di saluran irigasi pinggir sawah di Desa Dengkol, Singosari. Kondisinya mengenaskan, mulut terikat kain dan tubuh penuh luka. Polisi yang datang ke lokasi menemukan kartu identitas milik Ahmad, memastikan bahwa korban adalah anggota aktif Kostrad. Hasil autopsi kemudian mengungkap luka parah di bagian leher, wajah, dan tempurung kepala Ahmad. Luka-luka itu diduga kuat akibat hantaman benda tajam. Kepergian Ahmad bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tapi juga mengguncang satuan tempatnya berdinas. Sosok yang dikenal disiplin, humoris, dan setia pada tugas itu kini telah tiada dengan cara yang tragis. Pihak kepolisian bersama TNI segera membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka bertekad mengungkap siapa pelaku dan apa motif di balik pembunuhan yang begitu keji terhadap seorang prajurit teladan. Pada hari Natal, Senin, 25 Desember 2017, pemakaman Serma Ahmad dilaksanakan secara militer di pemakaman Kalirejo. Upacara berlangsung khidmat di bawah langit yang mendung. Isak tangis terdengar ketika jasad Ahmad perlahan diturunkan ke liang lahat. Nur, sang istri, tak kuasa menahan kesedihan. Ia memeluk erat anak-anaknya yang juga larut dalam duka mendalam. Komandan Detasemen Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad Singosari turut hadir memimpin upacara. Meski berusaha tegar, kesedihan jelas tergambar di wajahnya. Para prajurit berdiri tegak memberi penghormatan terakhir bagi rekan yang gugur bukan di medan perang, melainkan karena pengkhianatan di balik bayang-bayang kehidupan sehari-hari. Pertanyaan besar pun menggantung di udara.
Siapa yang sanggup melakukan hal sekejam itu kepada Serma Ahmad? Beberapa hari kemudian, penyelidikan mulai menemukan arah. Polisi dan TNI memeriksa banyak saksi, termasuk Nur, istri almarhum, serta rekan-rekan sesama prajurit di Kesatuan Ahmad. Dari keterangan demi keterangan, perlahan terungkap kisah yang janggal, kisah yang penuh tipu daya dan berujung pada tragedi. Dalam proses itu, nama seorang prajurit muda muncul ke permukaan, Serda Evander Walanda. Ia lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, pada Februari 1995. Di usia 19 tahun, Evander lulus dari pendidikan Sekolah Calon Bintara atau yang umum disebut dengan secaba dan resmi dilantik menjadi anggota TNI dengan pangkat Sersan II. Tugas pertamanya menempatkannya di Detasemen Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad Singosari, tempat yang sama dengan mendiang Serma Ahmad. Masih muda dan belum menikah, Evander dikenal sebagai sosok ambisius dan percaya diri. Namun, di balik sikap tenangnya, ia menyimpan sisi lain yang kelak menyeretnya dalam kasus kelam ini. Menjelang akhir tahun 2017, Evander berkenalan dengan seorang perempuan bernama Amalia melalui aplikasi kencan daring bernama Bito. Hubungan mereka berlangsung singkat, penuh obrolan ringan namun cepat akrab. Pada malam 23 Desember 2017, malam yang sama ketika Ahmad mengantar istrinya ke rumah sakit Brawijaya, Evander dan Amalia memutuskan bertemu di depan rumah sakit tersebut. Pertemuan itu tampak biasa, namun berujung tak terduga. Menurut pengakuan Evander, Amalia mengajaknya untuk bermalam bersama di sebuah hotel. Namun ia menolak karena alasan sederhana, "Saya tidak punya uang," ujarnya. Setelah berbincang sebentar, keduanya sepakat untuk melanjutkan pertemuan di kamar kos milik Evander yang tak jauh dari markas. Evander berangkat lebih dulu, sementara Amalia menyusul sekitar 30 menit kemudian. Setibanya di kamar, mereka mengobrol ringan. "Banyak juga barang-barang di sini," kata Amalia sambil menatap sekeliling ruangan. "Saya kos di sini, jadi ya semua barang saya taruh di sini," jawab Evander santai. Rasa penasaran Amalia terhadap Evander semakin besar. Dalam percakapan mereka yang awalnya ringan dan santai, perempuan itu mulai menanyakan hal-hal yang lebih pribadi, seperti di mana Evander berdinas dan kesatuannya. Evander menjawab singkat bahwa ia bertugas di Detasemen Markas. Obrolan pun berlanjut hingga Amalia mulai menyinggung kehidupan pribadi Evander. Ia menanyakan apakah Evander sudah memiliki kekasih. Dengan jujur, Evander mengaku bahwa ia sudah memiliki pacar dan bahkan sedang merencanakan pernikahan. Amalia hanya tersenyum samar, seolah menyimpan sesuatu di balik tatapan matanya. Tak lama kemudian, suasana yang semula tenang berubah menjadi lebih intim. Amalia perlahan mendekat, memegang bagian kaos Evander, dan dengan nada menggoda mengatakan bahwa ia tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Evander. Evander sempat terkejut dengan sikap berani itu, namun tidak menolak. Ia menuruti ajakan Amalia dan mulai menanggalkan bajunya. Perempuan itu kemudian meminta Evander untuk melepaskan celananya, dan tanpa berpikir panjang, ia pun menuruti permintaan tersebut hingga akhirnya berada dalam keadaan tanpa busana. Amalia lalu membuka jilbabnya, membuat Evander sempat bertanya-tanya dalam hati mengapa perempuan itu melakukan hal tersebut. Namun, sebelum ia sempat memahami situasinya, pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Seorang pria masuk dengan wajah penuh kemarahan dan segera menutup pintu dengan keras. Evander terperanjat, tidak sempat bereaksi ketika pria itu langsung melayangkan pukulan keras ke arah perutnya. Refleks, Evander mencoba menangkis serangan tersebut, namun pria itu berteriak dengan nada tinggi, memintanya untuk diam dan tidak melawan. Dalam ketakutan, Evander hanya bisa terpaku. Pria itu lalu mengeluarkan ponsel dan mulai merekam seluruh kejadian di kamar, sambil memarahi Evander dengan tuduhan telah berbuat tak pantas dengan istri seorang anggota Persid. Ucapan itu membuat Evander membeku. Ia tidak memahami maksud dari perkataan pria tersebut dan dengan panik mencoba meminta penjelasan, namun kemarahannya justru semakin memuncak. Pria itu tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk berbicara dan terus menekannya dengan ancaman serta pertanyaan yang bernada interrogatif. Evander, yang sudah kehilangan kendali atas situasi,
Akhirnya hanya bisa memohon agar masalah itu tidak diperbesar. Ia bahkan berlutut, memohon belas kasihan, berharap amarah pria itu mereda. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tendangan keras yang membuatnya tersungkur ke lantai. Amalia hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya datar, seolah tidak terganggu oleh situasi yang terjadi di hadapannya. Beberapa detik kemudian, ia melangkah keluar dari kamar kos, meninggalkan Evander bersama pria yang masih dipenuhi amarah. Pria itu lalu mengambil sangkur milik Evander yang tergantung di dinding kamar. Dengan suara tajam dan penuh ancaman, ia memerintahkan Evander untuk mengikutinya, sambil memperingatkan bahwa jika ia menolak, masalah ini akan dilaporkan langsung ke satuannya. Ketakutan membuat Evander tidak memiliki pilihan. Dengan tergesa, ia mengenakan kembali pakaiannya dan menuruti perintah pria tersebut. Mereka kemudian meninggalkan kos dengan motor masing-masing, menembus gelapnya malam di kawasan lawang yang sunyi. Sepanjang perjalanan, Evander hanya bisa bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya pria itu dan apa yang sedang terjadi. Mereka akhirnya berhenti di sebuah lapangan sepak bola di daerah Jalan Sumberwara. Udara malam yang dingin bercampur dengan ketegangan yang semakin menekan. Pria itu turun dari motornya, menatap tajam ke arah Evander, lalu menodongkan sangkur tepat ke depan wajahnya. Dalam nada yang tegas dan mengancam, ia memerintahkan Evander untuk menyerahkan dompetnya. Evander menuruti tanpa perlawanan. Tangannya bergetar saat mengulurkan dompet tersebut. Pria itu kemudian menyalakan senter ponselnya untuk memeriksa isi dompet itu, dan di dalamnya ia menemukan kartu identitas milik Evander, lengkap dengan nama dan pangkat militernya. Setelah memastikan keasliannya, pria itu meletakkan kartu tersebut di atas paving block, mengarahkan kamera ponselnya, lalu mulai merekam. Dalam cahaya senter yang redup, ia dengan lantang menyebut bahwa di hadapannya berdiri seorang prajurit yang telah berbuat tak pantas dengan istri anggota Persit. Suara dan wajah Evander terekam jelas dalam video itu. Evander hanya bisa menunduk, ketakutan dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba menjelaskan, memohon agar pria itu mau mendengarkan, namun yang ia dapatkan hanyalah bentakan dan tuduhan bahwa ia telah berbuat salah besar terhadap istri pria tersebut. Saat mendengar pengakuan bahwa perempuan itu memang istri pria yang berdiri di hadapannya, tubuh Evander seakan kehilangan tenaga. Ia tidak menyangka telah terjebak dalam situasi seburuk ini. Pria itu kemudian menegaskan ancamannya, jika kejadian ini dilaporkan ke atasan, karir militer Evander akan berakhir seketika. Rasa takut membuat Evander berlutut, memohon agar masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Permohonan itu justru dijawab dengan tuntutan uang damai sebesar 5 juta rupiah, dengan tenggat waktu 5 hari untuk melunasinya. Evander yang panik menjelaskan bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu, karena sebagian besar gajinya sudah dipotong untuk kebutuhan dan cicilan ban. Namun, pria itu tidak peduli. Ia menuntut agar malam itu juga Evander menyerahkan 2 juta rupiah sebagai pembayaran awal. Evander mencoba menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak memiliki uang tunai saat itu. Pria tersebut kemudian memeriksa isi dompetnya dan menemukan sebuah cincin. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan Evander untuk segera menjual cincin itu malam itu juga. Dalam kegelapan malam dan tekanan luar biasa, Evander sadar dirinya telah terperangkap dalam jebakan yang keji, sebuah skenario yang telah disusun dengan rapi oleh pasangan suami istri yang licik. Evander mencoba menenangkan pria tersebut. "Bapak bawa saja cincinnya, anggap saja jaminan. Nanti saya tebus kalau sudah punya uang," ujarnya. Namun, permohonan itu tidak menurunkan emosi pria tersebut. Ia malah melangkah lebih dekat, menodongkan sangkur ke leher Evander dan berteriak, "Kamu pikir saya main-main? Kalau kamu tidak bayar malam ini, saya habisi kamu sekarang juga." Ujung sangkur itu dingin menempel di kulit lehernya. Detik itu juga, naluri bertahan hidup Evander mengambil alih. Dalam satu gerakan cepat, ia merebut sangkur dari tangan pria tersebut. Tanpa sempat berpikir panjang, rasa takut berubah menjadi tindakan nekat. Ia menghujamkan sangkur itu ke leher pria itu. Dan seketika cairan merah memancar deras, pria itu tersungkur.
Namun Evander yang panik dan kehilangan kendali kembali mengayunkan sangkurnya, kali ini menghantam kepala lawannya. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi sunyi, pria itu tergeletak tak bergerak di atas tanah yang mulai basah oleh cairan merah. Napas Evander ngos-ngosan dan tangannya bergetar hebat. Ia menatap sangkur di tangannya dengan tatapan kosong, menyadari bahwa malam itu, segalanya telah berubah. Dengan tangan bergetar, Evander buru-buru mengambil barang-barang milik pria tersebut, ponsel, charger, dan beberapa benda kecil lainnya, lalu memasukkannya ke dalam jok sepeda motornya. Setelah itu, ia menyeret jasad pria itu ke tepi lapangan sepak bola, mencari sudut yang cukup gelap dan tersembunyi, berharap tak ada yang menemukannya. Malam terasa begitu panjang dan dingin ketika Evander meninggalkan tempat itu dengan sepeda motornya. Ia kembali ke kosan dalam keadaan kalut, antara ketakutan, penyesalan, dan dorongan untuk bertahan hidup. Setibanya di kos, ia memarkirkan motornya, tapi pikirannya belum tenang. Ada sesuatu yang terus mengganggu, motor milik korban masih tertinggal di lapangan. Tanpa berpikir panjang, Evander memutuskan kembali ke lokasi. Dengan hati-hati, ia mengambil motor pria itu dan membawanya pulang ke kosan. Ia memastikan tak ada satupun orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Namun malam itu belum berakhir. Di bawah tekanan dan rasa panik, Evander menyusun rencana berikutnya. Ia menyewa sebuah mobil agar bisa menyingkirkan semua barang bukti. Barang-barang milik korban, ponsel, charger, hingga sangkur yang digunakan untuk menghabisi, ia pindahkan dari jok motor ke dalam mobil sewaan tersebut. Dalam gelap malam yang semakin pekat, Evander kembali menuju lapangan sepak bola. Ia menyeret jasad korban dari tempat persembunyian dan memasukkannya ke bagasi mobil. Tujuannya hanya satu, menyingkirkan jasad itu sejauh mungkin dari siapapun yang bisa menemukannya. Dengan napas berat dan tangan gemetar di balik kemudi, Evander melaju menuju desa Dengkol, Singosari, daerah sepi di pinggiran kota yang nyaris tak berpenghuni di malam hari. Di dekat saluran irigasi sawah, ia berhenti. Hanya suara jangkrik yang menemani. Pelan-pelan, Evander mengeluarkan jasad itu dari bagasi, menyeretnya ke tepi irigasi, lalu melepaskannya ke air. Ia menatap tubuh itu sesaat, matanya kosong, sebelum akhirnya berbalik meninggalkan tempat itu dalam gelap malam yang semakin menelan kesadarannya. Semua yang baru saja kamu dengar adalah bagian dari pengakuan Serda Evander Walanda di hadapan penyidik. Jasad pria yang ia habisi ternyata adalah Serma Ahmad, sementara wanita yang ia kenal lewat aplikasi Bitok dan sempat mengajaknya bercumbu adalah Nur Amalia, istri dari Serma Ahmad sendiri. Dalam pengakuannya, Evander mengaku dijebak. Menurutnya, Serma Ahmad dan Amalia sengaja merancang skenario mesum untuk menjatuhkan dirinya. Proses investigasi dan persidangan kemudian membuka fakta mengejutkan. Ternyata, apa yang diungkap Evander bukan sekadar alasan pembenaran. Serma Ahmad dan istrinya, Nur Amalia, benar-benar memiliki pola yang sama sebelumnya. Mereka kerap menjebak korbannya, mempermalukan, memeras, bahkan mengancam untuk menyebarkan aib jika korban tak mau membayar. Beberapa korban lain akhirnya bersaksi di pengadilan, menguatkan dugaan bahwa pasangan suami istri ini memang menjadikan aksi pemerasan sebagai modus tetap mereka. Fakta-fakta itu membuat publik mulai melihat kasus ini dari sisi lain. Evander, yang awalnya dianggap sebagai pelaku keji, kini juga dipandang sebagai korban manipulasi yang terjebak dalam situasi penuh tekanan. Meski begitu, tindakannya yang memilih jalan kekerasan tetap tak bisa dibenarkan di mata hukum. Sidang kasus pembunuhan Serma Ahmad digelar di Pengadilan Militer Surabaya. Serda Evander Walanda duduk di kursi terdakwa dengan wajah datar namun mata yang tampak lelah. Sejumlah saksi dihadirkan, termasuk Nur Amalia, istri korban, serta beberapa anggota TNI lainnya yang juga pernah menjadi korban pemerasan pasangan itu. Salah satu saksi kunci adalah Prada Doni, anggota Kostrad di Singosari, Malang. Dalam kesaksiannya, Doni mengaku mengenal Serma Ahmad sejak Juli 2016. Pada September 2017, Prada Doni mulai berinteraksi dengan seorang wanita bernama Amalia lewat aplikasi Bitok. Awalnya, Doni tidak menaruh curiga.
Ia hanya mengira wanita itu adalah seseorang yang kebetulan tertarik berkenalan dengannya. Namun, yang tidak ia ketahui, wanita itu ternyata adalah istri dari Serma Ahmad. Ketika Doni menanyakan status dan tempat tinggalnya, Amalia hanya menjawab singkat, "Saya tinggal di barak militer." Tidak ada yang aneh saat itu, sampai kemudian kejadian berikutnya terjadi. Pada 8 Oktober 2017, Amalia kembali menghubungi Doni dan mengajaknya bertemu di depan Rumah Sakit Bersalin Brawijaya, di Lawang. Namun, karena ada pekerjaan mendadak, Doni membatalkan pertemuan tersebut. Dan disitulah masalah mulai muncul. Amalia marah besar. Ia menuduh Doni mempermainkannya dan menuntut uang ganti rugi atas waktu dan biaya transportasinya. Agar masalah cepat selesai, Doni setuju. Ia berjanji akan menyerahkan uang itu keesokan harinya. Namun, pada Senin malam, 9 Oktober, Amalia kembali menghubungi Doni. Ia meminta Doni datang ke sebuah kamar mandi kosong di dekat barak militer. Pertemuan itu berjalan singkat. Mereka sempat berbincang, namun Doni belum sempat memberikan uang yang dijanjikan. Beberapa hari berlalu, hingga pada 14 Oktober 2017, pukul 4 dini hari, ketika Doni sedang bertugas piket, sebuah pesan masuk dari Amalia. Nada pesannya kali ini lebih menekan. Ia kembali menuntut agar Doni segera menyelesaikan masalah uang tersebut. Kesaksian Doni ini menjadi bukti penting di persidangan, membongkar bahwa Amalia dan suaminya, Serma Ahmad, memang kerap menjebak para prajurit muda dengan modus pemerasan bermotif skenario mesum. Namun kisah Doni tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Amalia kembali mengajaknya bertemu di tempat yang sama, kamar mandi kosong dekat barak. Doni yang merasa bersalah karena belum menyerahkan uang, akhirnya datang juga. Saat ia tiba, Amalia sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, wanita itu langsung menarik Doni masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya. Saat itu, Doni sempat menolak karena merasa ada yang tidak beres. Tapi Amalia terus membujuk dengan rayuan yang lembut namun menekan. Akhirnya, Doni menyerah. Ia menuruti permintaan itu dan mulai membuka pakaiannya satu persatu. Namun, belum sempat apapun terjadi, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka keras. Di ambang pintu berdiri seorang pria berwajah garang, Serma Ahmad. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung melayangkan tinju ke arah kening Doni. Doni terhuyung, terkejut, dan baru sadar bahwa ia baru saja terjebak. Ia mencoba kabur, tapi tangannya ditarik oleh Amalia, sementara lehernya dicengkram kuat oleh Serma Ahmad. Doni berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman Serma Ahmad. Dalam keadaan kalap, ia akhirnya berhasil kabur dan berlari menuju barak dalam kondisi kacau dan ketakutan. Namun, kejadian malam itu ternyata bukan akhir dari masalah. Pagi harinya, sekitar pukul 6.30, saat Doni sedang menjalankan tugas piket, Serma Ahmad datang menemuinya. Wajahnya menunjukkan amarah yang ditahan. Dengan nada dingin namun mengancam, ia menatap Doni dan mengungkapkan identitas sebenarnya dari wanita yang malam sebelumnya bersamanya. Amalia, wanita yang Doni kenal lewat aplikasi Bitok, ternyata istri sah dari Serma Ahmad. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu, namun penjelasan itu tidak diterima. Serma Ahmad kemudian mengancam akan melaporkan Doni ke atasannya dengan tuduhan mencemarkan nama baik dan merusak kehormatan rumah tangganya, kecuali Doni mau membayar uang sebesar 10 juta rupiah sebagai ganti rugi. Dalam keadaan panik dan takut karir militernya hancur, Doni akhirnya terpaksa meminjam uang dari beberapa rekan di kesatuan. Uang itu ia kumpulkan dan serahkan secara tunai kepada Serma Ahmad. Setelah menerima uang tersebut, Serma Ahmad hanya berkata singkat, "Masalah kita selesai, tapi jangan beritahu siapapun." Ucapan itu menjadi penutup dari jebakan yang rapi dan kejam. Doni selamat dari ancaman, tapi rasa malu dan trauma menempel kuat dalam dirinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, muncul saksi lain yang memberikan kesaksian di persidangan. Amin mengaku tidak mengenal Serma Ahmad, namun ia mengenal Amalia sejak April 2017 melalui aplikasi yang sama, Bitok. Dalam percakapan mereka,
Amalia mengaku masih lajang dan bekerja di sekitar kawasan militer. Komunikasi berjalan cukup lama, meski setiap kali Amin mengajaknya bertemu langsung, Amalia selalu menolak. Hingga suatu hari, akun BeeTalk milik Amalia mendadak tidak aktif. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Oktober 2017, akun tersebut kembali aktif. Amalia kembali menghubungi Amin, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia mengajak Amin bertemu di depan rumah sakit bersalin Brawijaya, di Lawang, dengan alasan sedang menunggu adiknya yang baru saja melahirkan. Tanpa curiga, Amin menyetujui ajakan itu. Saat mereka bertemu, Amalia tampak ramah dan akrab, bahkan mengajaknya untuk check-in di sebuah hotel terdekat. Di kamar hotel, suasana awalnya tenang. Namun, ketika mereka mulai berduaan, pintu kamar tiba-tiba terbuka keras. Seorang pria memakai masker menerobos masuk dengan kemarahan yang jelas terlihat dari sorot matanya. Amin terkejut dan mundur beberapa langkah. Sementara itu, Amalia justru berlari masuk ke kamar mandi, meninggalkan Amin sendirian menghadapi pria misterius itu. Tak butuh waktu lama bagi Amin untuk menyadari siapa pria tersebut. Dengan nada tinggi, pria itu mengungkap identitasnya sambil mengangkat ponsel dan mulai merekam video. Ia berteriak keras, "Amalia itu istri saya." Kopda Amin yang panik hanya bisa menatap Serma Ahmad dengan wajah tegang. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu kalau Amalia sudah menikah. Namun, semua penjelasan itu tidak berarti apa-apa. Serma Ahmad tetap berdiri tegak, dengan ekspresi dingin yang mencerminkan kemarahan dan dominasi. Sementara itu, Amalia yang sejak tadi bersembunyi di kamar mandi, keluar tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia melangkah pergi meninggalkan kamar hotel dengan tenang, seolah kejadian itu bukan urusannya. Di dalam kamar, hanya tersisa dua orang, Serma Ahmad dan Kopda Amin. Situasi menjadi semakin tegang ketika Serma Ahmad mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan layar yang masih menampilkan video rekaman kejadian barusan. Dengan nada mengancam, ia berkata bahwa video itu bisa saja disebarkan kapanpun. Ia lalu menyampaikan maksudnya dengan tegas, jika Amin ingin aman, maka ia harus membayar uang damai sebesar 10 juta rupiah. Amin yang ketakutan berusaha mencari jalan keluar. Ia mengatakan bahwa tabungannya tidak cukup. "Saya hanya punya sekitar 5 juta, Pak," katanya dengan suara gemetar, berharap ada belas kasihan. Namun, permohonannya ditolak mentah-mentah. Serma Ahmad tetap bersikeras, "Saya tidak mau tahu. Saya ingin 10 juta rupiah, atau video ini akan saya sebar ke seluruh kesatuan," katanya tajam. Amin yang benar-benar terpojok akhirnya menyerah. Mereka pun keluar dari hotel dan menuju ATM terdekat. Dengan tangan gemetar, Amin menarik uang sebesar 3 juta rupiah dan menyerahkannya. Tapi Serma Ahmad belum puas. Ia kembali mengancam dengan nada tinggi. "Saya mau 10 juta penuh, kalau tidak, kamu tahu sendiri akibatnya." Dalam keadaan panik dan putus asa, Amin terpaksa kembali menarik uang tambahan sebesar 3 juta rupiah lagi. Setelah menerima total 6 juta rupiah, Serma Ahmad akhirnya melunak dan mengatakan bahwa masalah sudah dianggap selesai. Ia berjanji akan menghapus video tersebut, meskipun janji itu hanya diucapkan tanpa bukti apapun. Kisah Amin hanyalah salah satu dari banyak korban jebakan pasangan ini. Di persidangan, dua saksi lain turut bersuara, Pratu Syahrul dan Pratu Samsul, keduanya anggota Kostrad yang juga pernah mengalami nasib serupa. Dalam kesaksiannya, Pratu Syahrul, anggota Batalion Artileri Medan Kostrad, menceritakan bagaimana ia pertama kali mengenal Amalia pada 25 Oktober 2017 lewat aplikasi BeeTalk. Perkenalan berjalan singkat namun intens. Amalia kemudian mengajaknya bertemu di depan rumah sakit Brawijaya, Lawang. Tanpa menaruh curiga, Syahrul menyetujui ajakan itu. Ketika bertemu, Amalia terlihat ramah dan terbuka. Ia bahkan langsung mengajak Syahrul check-in di sebuah hotel terdekat. Syahrul yang masih muda dan polos hanya menurut. Ia masuk lebih dulu untuk memesan kamar, sementara Amalia menunggu di parkiran. Namun, sesaat setelah ia keluar membawa kunci kamar, seorang pria tiba-tiba muncul dan langsung menghajarnya tanpa ampun.
Pukulan keras mendarat di wajahnya, membuat Syahrul tersungkur. Saat ia mencoba bangkit, pria itu kembali memukulinya sambil berteriak marah. Pria tersebut tidak lain adalah Serma Ahmad, suami Amalia sendiri. Serma Ahmad kemudian mengajak Syahrul ke sebuah lapangan bola di Lawang untuk membicarakan masalah tersebut. Namun, sesampainya di sana, yang terjadi bukanlah pembicaraan damai, melainkan ancaman. Ahmad meminta uang damai sebesar 5 juta rupiah agar Syahrul tidak dilaporkan ke atasannya. Syahrul yang ketakutan hanya bisa menunduk. Ia memohon agar jumlah itu dikurangi karena tidak punya uang sebanyak itu. Setelah sedikit bernegosiasi, Ahmad akhirnya menurunkan permintaan menjadi 3 juta rupiah. Dalam kondisi tertekan, Syahrul menyerahkan uang itu secara bertahap hingga akhirnya lunas pada 4 November 2017. Namun, kisah kelam itu tidak berhenti di situ. Korban berikutnya adalah Pratu Samsul, seorang anggota Kostrad Singosari, Malang. Samsul menceritakan bahwa pada malam 12 November 2017, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Amalia di sebuah minimarket di Sidoarjo. Pertemuan yang awalnya hanya obrolan ringan itu berubah menjadi jebakan. Amalia mengajaknya check-in di sebuah losmen, dan tanpa curiga, Samsul menuruti ajakan itu. Namun, belum lama mereka masuk ke kamar, tiba-tiba pintu diterobos oleh seorang pria yang mengenakan helm dan penutup wajah. Pria itu langsung menghajar Samsul dan mengusir Amalia keluar dari kamar. Dengan suara lantang, pria itu mengaku sebagai Letnan Satrahmat dari Kostrad dan menuduh Samsul telah berbuat memalukan. Tapi belakangan, identitas aslinya terungkap, pria itu tidak lain adalah Serma Ahmad. Serma Ahmad kemudian mengancam Samsul, meminta uang damai sebesar 3 juta rupiah agar perbuatannya tidak dilaporkan. Samsul, yang ketakutan dan tidak memiliki uang sebanyak itu, hanya bisa pasrah. Ahmad lantas membawanya ke lapangan bola, di mana Samsul dipukul 3 kali dan bahkan diancam dengan sangkur. Namun di tengah ketegangan itu, telepon milik Ahmad berbunyi. Peneleponnya ternyata Amalia. Setelah berbicara sebentar, Ahmad akhirnya melepaskan Samsul dan memperbolehkannya pulang, tanpa uang damai, tapi dengan rasa trauma yang mendalam. Dalam persidangan, Amalia, istri dari Serma Ahmad, akhirnya memberikan kesaksian yang mengejutkan. Ia mengaku telah menikah dengan Ahmad sejak tahun 1997 dan tinggal bersama di asrama Detasemen Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad, Singosari, Malang. Awalnya, ia mengaku tidak tahu tentang aplikasi Bitok. Namun setelah suaminya membelikannya sebuah smartphone, ia mulai mengenalnya. Bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena suaminya lah yang menyuruhnya menggunakan aplikasi itu untuk menjebak korban. Bahkan, menurut pengakuan Amalia, Serma Ahmad sering berpura-pura menjadi dirinya di aplikasi tersebut. Ia yang menulis pesan-pesan rayuan kepada para korban, mengatur pertemuan, dan bahkan menentukan tempat-tempat untuk bertemu, mulai dari depan rumah sakit Brawijaya, hotel, hingga losmen kecil di sekitar Lawang. Amalia juga mengatakan bahwa suaminya memperbolehkannya bercumbu dengan para korban, asalkan tidak sampai melakukan hubungan intim. Semua itu dilakukan demi menjebak korban dan memeras mereka. Meski merasa terpaksa, Amalia mengaku tidak punya pilihan lain karena hidup di bawah tekanan suaminya. Seluruh hasil pemerasan selalu diambil oleh Serma Ahmad, sementara dirinya hanya diberi sedikit uang, sekadar untuk membeli beberapa potong pakaian. Dalam persidangan, Amalia juga menyampaikan penyesalannya yang mendalam atas kematian suaminya, terutama setelah mendengar bahwa Serma Ahmad tewas dianiaya oleh Serda Evander, salah satu korban pemerasannya. Ketika hakim bertanya, apakah anak mereka, Serda Andi, mengetahui aksi-aksi keji orang tuanya, Amalia menegaskan bahwa Andi sama sekali tidak tahu. Setelah melalui rangkaian sidang yang panjang, Majelis Hakim Pengadilan Militer Surabaya akhirnya memutuskan bahwa tindakan Serda Evander yang mengakibatkan kematian Serma Ahmad berawal dari pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Ahmad terhadapnya. Namun demikian, hakim juga menilai bahwa tindakan Evander membawa dampak serius terhadap institusi TNI, mencoreng citra, merusak disiplin prajurit,
dan menimbulkan opini negatif di masyarakat. Dengan berbagai pertimbangan itu, Serda Evander dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, disertai pemecatan dari dinas militer.